Bapak Ibu, Saudaraku, yang buat yang di live Zoom dan di live YouTube, yang juga akan nonton siaran ulang kita pagi ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Ayub, Ayub 38 ayat 1 sampai 41, saya baca sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Maka dari dalam badai, Tuhan menjawab Ayub. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai, siapa telah membendung laut dengan pintu? Ketika membual keluar dari dalam rahim, ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya, dan kekelaman menjadi kain bedungnya, ketika aku menetapkan batasnya, dan memasang palang dan pintu. Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari, atau fajar kau tunjukkan tempatnya, untuk memegang ujung-ujung bumi, sehingga orang-orang fasik dikebaskan daripadanya? Bumi itu berubah seperti tanah liat yang dimeteraikan, segala sesuatu berwarna seperti kain. Orang-orang fasik dirampas terangnya, dan dipatahkan lengan yang diacungkan. Engkaukah yang turun sampai ke sumber laut, atau berjalan-jalan melalui dasar samudera raya? Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Di manakah jalan ke tempat kediaman terang, dan di manakah tempat tinggal kegelapan, sehingga engkau dapat mengantarnya ke daerahnya dan mengetahui jalan-jalan ke rumahnya. Demikian. Silakan dilanjutkan, Ibu Sarma. Baik, saya lanjutkan pembacaan firman berikutnya. Tentu engkau mengenalnya, karena ketika itu engkau telah lahir dan jumlah hari-harimu telah banyak. Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju atau melihat perbendaharaan hujan batu yang kusimpan untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan? Di manakah jalan ke tempat terang berpencar, ke tempat angin timur bertebar ke atas bumi? Siapakah yang menggali saluran bagi hujan deras dan jalan bagi kilat guruh, untuk memberi hujan ke atas tanah di mana tidak ada orang, ke atas padang tandus yang tidak didiami manusia, untuk mengenyangkan gurun dan belantara dan menumbuhkan pucuk-pucuk rumput muda? Apakah hujan itu beraya? Atau siapakah yang menyebabkan lahirnya titik air embun? Dari dalam kandungan siapakah keluar air beku dan embun beku di langit? Siapakah yang melahirkannya? Air membeku seperti batu dan permukaan samudera raya mengeras.
Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang Kartika dan membuka belenggu bintang belantik? Dapatkah engkau menerbitkan Mintakul Buruj pada waktunya dan memimpin bintang biduk dengan penggiring-penggiringnya? Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit atau menetapkan pemerintahannya di atas bumi? Dapatkah engkau menyaringkan suaramu sampai ke awan-awan sehingga banjir meliputi engkau? Dapatkah engkau melepaskan kilat sehingga sabung menyambung sambil berkata kepadamu, ya, siapa menaruh hikmat dalam awan-awan? Atau siapa memberikan pengertian kepada gumpalan mendung? Siapa dapat menghitung awan dengan hikmat? Dan siapa dapat mencurahkan tempayan-tempayan langit? Ketika debu membeku menjadi logam tuangan dan gumpalan tanah berlekat-lekatan. Demikian firman Tuhan. Baik, saya lanjutkan. Markus pasal 1 ayat 20. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Segera sesudah itu, roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana, di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikut dia. Demikian firman Tuhan. Silakan Om David Ayat dilanjutkan. 20. Ya, ayat 21. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat.
Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus orang Nazaret, engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit, dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia, menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikian Pak Kindo. Amin. Silakan Pastor Paul. Haleluya. Firman Tuhan selalu baru bagi kita semua yang hidupnya tanpa retorika, ya. Tapi apabila kita datang cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita tidak mau mencari ilusi tentang Tuhan, kita tidak mau berpura-pura tentang Tuhan, kita tidak mau, kita nggak butuh ritual-ritual. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan nyata dalam hidup kita, ya, bukan ritual-ritualnya. Saudara, kalau kita lihat Ayub, Tuhan menjawab Ayub itu dengan alam semesta. Ini alam semesta. Ya, tunjukkan alam semesta, ya ceritakan semua tentang alam semesta. Wah, di zaman itu luar biasa sekali. Zaman sekarang kita ngerti jawabannya, ya kan? Ya kan? Perbendaharaan salju, perbendaharaan batu, segala macam. Siapakah yang asal usul hujan dan segala macam, hujan es. Kita semua sekarang mengerti, ya. Zaman itu tuh luar biasa pengetahuan itu. Zaman itu, zaman kurang lebih zaman 4.000 tahun yang lalu, ya. 4.000 tahun yang lalu, saudara, itu zamannya Ayub itu. Wah, itu luar biasa sekali pengetahuan itu, ya. Nah,
Sekarang kita mengerti. Nah, namun ada yang unik ya. Jawaban Tuhan pertama kali kepada Ayub adalah kamu pergi lihat alam semesta. Ya, itu jawaban Tuhan pertama kali. Ayub, kamu pergi keluar lihat alam semesta. Anda lihat, ya, Yohanes Pembaptis, ya, di dalam masa pelayanannya dia tinggal di padang gurun di alam terbuka. Ya, Yesus di awal pelayanannya puasa 40 hari 40 malam di padang gurun, nggak pakai tenda, terbuka, saudara. Elia pun di alam terbuka. Orang Israel 40 tahun di padang gurun di alam terbuka. Ternyata memandang ke langit itu, ya, adalah sesuatu yang ajaib. Saudara pernah lakukan enggak? Itu terlalu sibuk. Saya itu terlalu sibuk. Berangkat, bayangin ya, saya berangkat jam 5 pagi. Mau lihat alam semesta, apa yang mau dilihat jam 5 pagi, gelap. Jakarta itu kalau Anda lihat ke atas ya gelap semua. Jam 5 pagi ya gelap, kabut hitam. Ya. Di jalan, naik mobil udah terang. Pulang, ya, saya dari kantor jam 7, mampir dulu. Kalau enggak di Alexis, di Crown, di Malioboro. Mangkal dulu di situ. Ketemu sama tamu-tamu, ketemu sama dealer-dealer. Pulang jam 12 malam sudah gelap. Mau lihat alam semesta apa yang mau dilihat. Sampai rumah jam 12 malam, udah capek, tidur. Pagi-pagi bangun. Cuma doa, Tuhan tolong Tuhan. Capek banget hidupnya Tuhan. Cuman begitu doang. Berangkat lagi, terus bertahun-tahun, saudara. Apa yang mau, padahal rumah saya itu ada daknya, dan saya bisa lihat ke atas, kalau mau. Tapi udah gak ada waktu, saudara. Sudah habis waktu. Apa yang mau dilihat? Hidupnya itu sudah, wah, uber-uberan cicilan, matanya mencicil, ya kan? Cicilannya banyak, cicilan ini, cicilan itu, cicilan kartu kredit, cicilan mobil, cicilan rumah, ya, belum cicilan-cicilan yang lain, matanya mencicil, ya kan, sama tetangga mencicil, di jalannya pecicilan. Pokoknya ngeri, saudara, ya kan? Akhirnya kita menghabiskan waktu kita dan kita tidak merasakan Tuhan di situ. Sehingga Anda tiap-tiap harimu ya melewatkan Tuhan, ya kan? Makanya pertama kali yang Tuhan ajari, ya, ketika Ayub sudah nggak punya apa-apa lagi, ya kan, dia kerok badannya itu dengan apa namanya batu bata itu ya, dengan apa namanya pecahan-pecahan tembikar itu kan, kerok, udah garuk-garuk udah nggak berasa, digaruknya pakai bata, saudara, karena garuk pakai tangan udah nggak berasa, ya kan. Biarkan itu di luar, di dalam panas, di luar ya. Tiap hari dia melihat. Dia cukup waktu untuk melihat, tiap hari untuk melihat ke langit. Dia cukup banyak waktu di dalam penderitaan itu melihat ke langit. Hanya ya, teramat-amatin ya. Suruh lihat, Abraham keluar, lihat keturunanmu akan seperti bintang di langit, dan seperti pasir di lautan. Disuruh lihat ke langit, saudara. Saudara punya waktu enggak? Luangkan waktumu untuk melihat ke langit. Malam hari ketika ada bulan bersinar terang, bintang-bintang kelihatan semua, Anda lihat ke atas. Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit. Kejadian 1 ayat 1. Ya, suruh melihat ke langit. Itu enggak main-main, saudara. Itu sesuatu, itu bukan ritual ya. Anda sempatkan waktumu. Ya, setiap minggu atau setiap hari. Ya, entah cuma 5 menit, 10 menit, Anda lihat ke langit. Itulah orang-orang Tionghoa, kalau berdoa selalu lihat ke langit, saudara. Ya, seluruh orang-orang agama apapun, ritual apapun, disuruh lihat ke langit. Ya, waktu mau bertapa, apa semedi, lihat ke langit, saudara. Kalau orang Tionghoa itu sering ya, kalau sembahyang sama Dewa Langit, ya kan, orang-orang Konghucu itu kan suruh sembahyang, sembah Dewa Langit, ya kan, sembah kepada Dewa Langit. Sujud 3 kali, sembah ke dewa-dewa bumi, sujud 3 kali. Lalu gitu kan, suruh melihat ke langit, saudara. Suruh menatap ke langit. Suruh merenungkan
Betapa luas. Nanti tiba-tiba pikiranku kebuka. Setiap hari Anda cuma ngelihat pintu mobil, dashboardnya mobil. Iya kan? Nah, kalau punya mobil sendiri, ya, masalahnya Anda lihat pintu angkot, waduh, sedih saudara. Anda kalau pakai mobil sendiri mending lihatnya dashboard mobil ya kan. Anda lihatnya pintu kamar, pintu toilet, aduh, ruwet saudara. Hidupmu seperti kodok di dalam tempurung. Akhirnya Anda, pikiranmu selesai. Badanmu bebas lari-lari kemana-mana, otakmu di penjara. Iya kan? Otakmu di penjara kan? Hari ini Anda lagi banyak masalah. Ya, kamu kan otaknya di penjara. Nggak out of the box. Saya banyak melayani orang-orang yang badannya di penjara, tapi otaknya bisa di luar tuh. Ya. Dulu waktu saya melayani pelayanan penjara ya. Ini orang bandar narkoba, saudara. Badannya di penjara, otaknya bisa di luar. Benar-benar di penjara, dia nggak keluar. Otaknya bisa di luar, semua peredaran di luar dikendalikan sama dia. Dia orang sableng gitu. Kamu udah kapok. Otaknya di luar, badannya di penjara. Dia bilang, kenapa kamu nggak mau keluar sekalian? Kan bayaran bisa. Kalau saya keluar, saya bahaya bisa tembak mati. Kalau saya di dalam nggak bisa tembak mati. Mentok-mentoknya kalau ketawanya digebukin. Nggak mungkin tembak mati. Kalau saya lagi butuh duit banyak, saya masuk di dalam. Kalau di luar saya style kendo. Malah aneh kan. Itu tadi kan. Sengaja masuk malah. Lucu ya. Anda pernah kepikir begitu nggak? Wah, ini pengalaman hasil pelayanan penjara, saudara baru ngerti yang beginian, saudara. Kalau orang biasa pelayanan penjara, Anda ngerti ya. Itu maling-maling motor ya. Yang apa namanya sindikat maling motor, maling mobil ya. Curanmor itu. Sengaja di dalam. Tapi di luar. Dia bisa mapping, dia bisa ngerti keadaan di luar. Ya. Tapi ada orang-orang yang badannya di luar, tapi otaknya di dalam penjara. Terpenjara oleh apa? Ya terpenjara oleh kehidupannya, rutinitasnya, terpenjara oleh ritual agamanya. Contohnya somat, contohnya pengikutnya somat. Terpenjara oleh ritual agamanya. Jadi orang-orang Islam ini kan, mereka adalah orang-orang yang badannya di luar, tetapi jiwanya dipenjara oleh ritual agamanya. Yesus membebaskan kita dari semua ritual-ritual agama ini. Lalu pendeta Gilbert ngajarin Anda balik lagi ke dalam. Dan para pendeta yang lain, Muri Wali, Deki, ya kan, Satya Pelo, ngajari Anda untuk balik lagi ke dalam itu ritualnya lagi. Tuhan Yesus membebaskan pikiranmu supaya bebas di luar. Mereka, pendeta-pendeta ini ngajak kamu balik lagi ke dalam. Ya sial namanya. Itu namanya sial. Anda nangkep nggak kenapa saya berkata mereka ngajak Anda ke dalam? Dengan ngajari Anda semua dogma. Kalau Anda tidak trinitas, Anda tidak masuk surga. Sehingga kepala Anda kudu trinitas. Ya. Cetakan kepalamu itu ya, kudu kotak, kudu segitiga gini semua. Apapun yang masuk ke kepalamu itu kudu segitiga. Trinitas itu kudu kotak begini. Kalau nggak kotak begini, pokoknya salah aja. Padahal kepalamu kotak. Padahal kepalamu ada yang peyang, ada yang bulat, ada yang trapesium. Informasi-informasi masuk, pokoknya kudu segitiga. Kalau nggak segitiga kamu salah. Akhirnya otakmu dalam penjara segitiga itu. Segitiga trinitas itu. Kalau nggak gitu kamu sesat nanti. Disitulah kamu tidak akan ketemu Tuhan yang sejati. Tapi kalau kamu belajar meneladani saya, kamu akan ketemu Tuhan yang sejati. Hidupmu los. Coba lihat. Akhirnya mereka cuma bisa ngomel-ngomel kan, tanpa ada pekerjaan yang berarti. Satya Pelo, Muri Wali, Deki, siapa Anda sebut ya? Cuma bisa ngoceh-ngoceh doang, tanpa ada pekerjaan, tanpa ada karya. Orang yang pikirannya bebas, pada mulanya Allah menciptakan langit yang besar sekali. Cinta itu ya menciptakan sesuatu yang besar karena cinta itu punya wawasan yang besar sekali, saudara. Anda lihat ya, orang yang ada di Eropa,
Dia bisa bikin acak-acak Indonesia. Karena ada cinta yang besar. Kita punya berapa yayasan sekarang tuh? Kita punya aset-aset yang baru. Karena orang yang penuh cinta, kumpulnya sama orang penuh cinta. Pak Toping, Pak Putih, Ibu Mantu, Bu Sarma, Pak Harto, Bu Vivin. Orang penuh cinta ketemunya orang penuh cinta. Orang penuh kebencian ketemunya orang penuh kebencian, isinya fitnah. Amatin deh. Ya. Orang ini terlalu banyak lihat buku. Nggak punya waktu buat lihat ke langit. Ya. Kalau Gilbert terlalu banyak lihat rekening bank. Sama lihat buku rekening bank. Ya. Tapi Bu Vivin sama Pak Alex malam minggu, Pak, indohoi lagi yuk, mana di Badui, sambil lihat bintang ke langit. Bila ku pandang bulan dan bintang, ajaiblah. Di situ cintanya timbul lagi sama Bu Vivin, Pak Alex. Nostalgia lagi, pacaran lagi, indah lagi. Ya kan? Di situ cinta tuh kemudian pelayanan bareng lagi, kayak dulu lagi deg-degan. Sidang nih, mau di apa lagi nih, wah difitnah di apa. Disitulah gelora cinta itu bertumbuh lagi. Dan selalu ada waktu melihat, waktu pelayanan luar, melihat langit. Hidupnya nggak cuma dibatasin sama dashboard mobil sama pintu mobil saja tiap hari. Saya hidupnya di mobil ya dulu ya. Di ruangan kantor saya cuma 4 jam, saudara. 3 jam berangkat, 3 jam pulang, 6 jam saya di mobil. Belum lagi kalau dari kantor saya mau pergi keliling itu naik mobil lagi, saudara, di mobil. Ya, makanya kalau hari-hari saya keluar pulau itu saya paling senang hari-hari keluar negeri. Kenapa? Naik pesawat, lihat awan. Lihat awan dari jendela yang kecil itu kan. Saya lihat awan. Makanya saya 10 hari di rumah, 20 hari di luar pulau. Ya, kerjaan saya begitu. Karena capek, saudara. Kalau saya di Jakarta saya capek sekali. Kalau saya keluar pulau, saya naik pesawat turun langsung ke hotel. Udah, nah kan di hotel itu tinggal orang tak suruh datang ke hotel. Tapi itu pun akhirnya nggak punya waktu buat keluarga. Ya kan? Serba salah kan? Makanya ya saudara mulai sekarang coba lihat ya. Iwangkan tiap hari. Lihat ke langit, saudara. Lihat ke langit. Lihat cintanya Tuhan di langit itu. Tiba-tiba nanti pikiranmu terlepas, saudara. Ada sesuatu yang plong keluar. Itu Tuhan ngajarin kita. Bukan mistis ya. Itu Tuhan ajari kita. Saya tadi katakan, Yohanes Pembaptis, selama pelayanannya dia tinggal, dia tidur di alam bebas, terbuka. Yesus 40 hari di alam terbuka. Bahkan tiap pagi-pagi benar, Yesus keluar ke alam terbuka, dia lihat ke langit. Yesus yang sebagai manusia, tiap hari. Ternyata itu merupakan sebuah terapi bagi jiwa, melihat ke langit itu. Ya, sepele kan? Anda coba lakukan. Ya, waktu saya stres juga gitu ya, saya mulai lihat ke langit. Itu tadi ya, banyak terapi-terapi, salah satunya terapi melihat ke langit. Coba deh Anda luangkan waktu ya 5-15 menit. Ya lihat ke langit, lihat semua bintang-bintang itu indah sekali. Ini luangkan waktu ya. Nah, kami bersyukur ya, sekarang kami punya taman ya, waktu di Jakarta kami tamannya cupret-cupret ya, enggak karu-karuan. Tutupan sama rumah tetangga segala macam. Kita sekarang punya taman di depan, punya taman di belakang. Kita bersyukur ya, tamannya bisa lihat ke langit. Hari-hari ini kita ya punya banyak waktu buat melihat ke langit. Karena kita jalan kalau malam kita kalau lagi libur banyak libur Natal pas gitu ya, atau liburan musim semi atau liburan musim salju, kita jalan kaki, saudara, rame-rame kita berempat jalan kaki lihat ke langit sambil jalan. Luangkan waktu, saudara, buat keluar jalan bersama keluargamu. Saya waktu sekolah teologi, ambil master teologi pertama kali, di hari pertama kami ya belajar tentang filsafat ya. Dokter kami, dosen kami
Dia tahu ya, banyak orang akhirnya jadi ateis ketika belajar filsafat teologi. Terus dia ajak kami keluar semua. Dia naik ke atas gedung, ada daknya di atas gedung sekolah kami, kampus kami. Yuk kita lihat ke atas. 15 menit ya, jangan ngomong. Lihat ke atas. Udah, kita diajari lihat ke langit, saudara. 15 menit, hari pertama kuliah filsafat teologi. Saya diajari lihat, kami semua diajari lihat ke langit. Saya nggak tahu apa yang mereka pikirkan yang lain, mahasiswa yang lain, tetapi yang saya pikirkan waktu itu, merinding. Ya. Saya lihat betapa Tuhan itu besar sekali. Dan tiba-tiba pikiran itu lepas. Tapi saya sudah ngalami itu beberapa bulan sebelumnya, sebelum saya sekolah teologi, waktu saya ngalami pemulihan dari Tuhan. Saya mulai sering lihat ke langit ya. Dalam penderitaan itu kan saya lepas, nggak ada sesuatu kan. Begitu kita sering lihat ke langit, itu seperti terapi bagi jiwamu. Makanya saya suka sekali lagu itu ya. Bila ku pandang hasil karyamu, gunung dan lembah yang menghijau. Saya suka tuh kalau pergi-pergi nyetir mobil, jadi pergi ke desa-desa dalam itu ya. Saya suka sekali. Di situ saya merasakan Tuhan, saya merasakan kehadiran Tuhan di sana. Di langit, di gunung, di lembah. Anda coba keluar. Kalau Anda ada satu ketika mentok dengan hidupmu, stop 1 hari Anda keluar. Retreat itu tidak perlu jauh-jauh, Anda pergi ke Bali, pergi ke Raja Ampat, Anda pergi ke Swiss. Tidak perlu. Anda cukup keluar dari rumahmu, lihat. Masalahnya di Jakarta, iblis itu jahatnya minta ampun ya. Anda kalau tinggal di Jakarta, Anda nggak bisa lihat langit. Langitnya gelap, Anda mau lihat apa? Gelap gulita langitnya. Ya kan? Saya kalau tinggal di apartemen adik saya itu ya, di adik anak itu di Jakarta itu, lalu kita tinggal di lantai berapa, kita lihat ke bawah itu bisa nggak kelihatan, saudara. Jadi lantai kita lihat ke bawah nggak kelihatan, ketutupan kabut itu loh. Kasihan sekali ya, itu jahatnya sekali ya iblis ya. Dia tutup itu langitmu itu, sehingga Anda nggak bisa lihat bulan dan bintang, Anda nggak bisa lihat dengan terang benderang, matamu nggak bisa melihat. Nah saat itu ya Anda perlu pergi ke pantai. Ancol itu ya, biasanya bisa ya, malam-malam kan, wah dia ketemu sama si manis jembatan Ancol lagi. Bukan si manis jembatan Ancol ya, ada si manis itu, Nancy sama Tessia dari jembatan Ancol. Tapi kita mau belajar ya. Luangkan waktu harimu untuk menatap ke alam semesta. Sambil mengucap syukur. Atau kalau kamu teluh lidahmu dengan banyak masalah, Anda lihat ke atas, nggak usah ngomong apa-apa, lihat aja 15 menit. 1 jam ya, cuma capek kan, soalnya Anda bisa tiduran telentang begitu, melihat ke atas begitu, gatel Pak, pakai autan, kebanyakan alasan Anda itu loh, yang diajari kok kebanyakan alasan Pak, ya kan, Anda telentang pakai autan semua siap-siap, pakai jaket, pakai apa segala macam, Anda natap ke langit. Bersyukurlah kalau di rumahnya ada dak, ya Anda bisa lihat di atas rumahmu langsung ke langit. Lihat 15 menit. Ya, itu bisa membuka pikiranmu nanti. Itu terapi ya. Alkitab mengajarkan seperti itu. Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Abraham diajak keluar. Kamu lihat bintang di langit. Tuhan kan kepada Abraham. Kamu lihat itu bintang di langit. Ayub di zamannya Abraham disuruh lihat langit. Pertama kali kamu lihat langit, kata Tuhan. Ya kan? Yakub disuruh lihat langit, di Peniel dia tidur tentang dia lihat langit terbuka, ya kan? Para nabi, orang Israel 40 tahun di padang gurun, Musa di padang gurun lihat langit, semua diajari lihat ke langit. Ya, Yesus pun, Yohanes Pembaptis pun lihat ke langit. Jangan habiskan waktumu melihat cuman buku doang. Cuma di dashboard mobil, tembok rumahmu, ya, keluar. Anda yang sudah tua, Anda punya orang tua ya, dituntun keluar, didorong. Kalau Anda punya kursi roda, minta sama dokter medsos. Ya, karena dokter medsos bagi kursi roda bagi orang-orang yang miskin. Kalau Anda nggak punya uang buat beli kursi roda buat orang tuamu, ya minta pesan sama Pak HW itu di dokter medsos, nanti dipesankan.
Ya, nah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kiranya rema tentang alam semesta ini membuka pikiranmu, melepaskan semua simbol-simbol di otakmu, penjara-penjara dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Gini.